Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kestabilan unsur dan ikatan ionik. Pada minggu sebelumnya, Ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang materi ikatan kimia secara keseluruhan. Jadi dimulai dari kestabilan unsur, kemudian ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, pengecualian kaidah oktet, kepolaran bentuk molekul. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagian terkecil dari materi yang kemarin, yaitu tentang kestabilan unsur dan ikatan ionik. Namun sebelum Ibu lanjutkan pada pembahasan materi, marilah kita simak kalimat bijak berikut ini. Semoga kalian bisa termotivasi. Jadikan belajar sebagai kebutuhan agar engkau menjadi orang yang dibutuhkan. Oke, dari sekarang belum terlambat untuk mulai belajar yang rajin supaya kalian bisa menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan bisa menguasai beberapa konsep, termasuk di dalamnya tentu saja konsep kimia. Nah, pada video sebelumnya itu bisa digambarkan secara keseluruhan dalam bentuk peta konsep berikut ini. Jadi ikatan kimia, materi ikatan kimia, tujuan dari pembentukan ikatan adalah untuk mencapai kestabilan. Ini kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan sesuai dengan kestabilan gas mulia, yakni yang memenuhi aturan oktet dan aturan duplet. Kemudian berikutnya, setelah kita memahami tentang kestabilan unsur yang mengikuti kestabilan gas mulia, nanti kita akan belajar tentang ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam. Jadi ikatan kimia itu dibagi menjadi 3 jenis ikatan. Ikatan ionik terbentuk dari anion dan kation. Anion ini berasal dari non-logam, kemudian kation berasal dari logam. Jadi ikatan ionik bisa dibentuk dari unsur non-logam dan logam. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ionik disebut sebagai senyawa ion. Senyawa ion memiliki sifat-sifat yang berbeda dari senyawa lainnya. Kemudian senyawa ionik ada dalam bentuk padatan, kemudian dalam bentuk lelehan, dan dalam bentuk larutan. Yang ketiga jenis bentuk atau wujud dari senyawa ionik ini juga memiliki sifat yang berbeda, terutama dari segi hantaran listriknya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis. Sebelum kita bahas struktur Lewis, nanti akan dibicarakan tentang titik Lewis. Titik Lewis itu adalah titik yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom atau unsur. Ikatan kovalen dapat dibentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Ikatan kovalen dibagi berdasarkan asal elektron dan kepolaran. Berdasarkan asal elektron, di sini ikatan kovalen dibagi menjadi kovalen murni dan kovalen koordinasi. Kovalen murni dapat lagi dibagi berdasarkan terlibatnya elektron pada pembentukan ikatannya. Ini dibagi menjadi ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ikatan rangkap dibagi lagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Contoh senyawa yang kovalen tunggal adalah H2, N2, Br2, Cl2, kemudian dan lain-lain. Kemudian yang rangkap 2 ini adalah O2, yang rangkap 3 adalah N2. Sedangkan berdasarkan kepolaran, senyawa kovalen dibagi menjadi kovalen polar dan non-polar.
Nonpolar dengan polar dapat dibedakan dari bentuk molekulnya. Kalau kovalen polar memiliki bentuk molekul yang asimetris, sedangkan nonpolar memiliki bentuk yang simetris. Kemudian ikatan yang berikutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam akan membentuk senyawa yang disebut dengan senyawa logam. Senyawa logam memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa kovalen maupun senyawa ionik. Oke, baiklah. Kita akan masuk pada prasyarat untuk menguasai ikatan kimia. Yang pertama adalah kalian harus bisa menghafalkan golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8A. Pada minggu sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk menghafalkan unsur-unsur dalam sistem periodik berdasarkan cara kalian sendiri. Misalnya, kalau cara Ibu, golongan 1 ini disebut sebagai golongan alkali. Cara menghafalnya adalah hari libur nanti kita robohkan cadas Firaun. Nah, kecuali hidrogen ini tidak termasuk golongan alkali atau logam alkali. Kenapa? Karena hidrogen ini berwujud gas, sedangkan logam alkali semuanya berwujud padat. Kecuali di sini ya, ingat pengecualiannya hidrogen itu bukan golongan 1. Begitu juga dengan golongan 2, beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Jadi disebut sebagai logam alkali tanah. Kalau ini adalah golongan boron, Bang Ali ganteng intelek. Nih, kemudian golongan 4, golongan karbon, cinta genit sangatlah pahit berfenoltik lah. Kemudian golongan 5, nembak pacar asal sabar bisa mendapatkan cinta. Nah, ini nitrogen, fosfor, arsen dan sebagainya ke bawah. Kemudian begitupun dengan golongan 6A. 6A ini disebut sebagai golongan oksigen. Cara menghafalnya juga orang seksi senang teh poci live. Jadi oksigen, sulfur, selenium, telenium, dan polonium. Kemudian golongan 7A disebut sebagai golongan halogen. Golongan halogen itu berasal dari kata halo dan genus. Halo itu adalah pembentuk, kalau genus garam. Jadi halogen ini adalah pembentuk garam. Makanya dia jika bereaksi dengan golongan 1 dan 2 akan membentuk garam. Kemudian ini adalah golongan 8, heboh negara Argentina karena senat runtuh OZ. Nah, inilah cara-cara menghafal untuk golongan utama atau golongan A. Di samping prasyarat tentang unsur, membedakan unsur berikut nama-namanya serta kedudukannya dalam sistem periodik. Juga yang paling penting itu adalah bagaimana mengkonfigurasikan elektron. Jadi ada konfigurasi, ingat kembali kemarin, konfigurasi menurut Aufbau dan konfigurasi menurut Bond ya. Yang kalau Bond itu menurut kulit yang setiap kulitnya memenuhi kaidah 2N kuadrat. Kalau yang Aufbau menurut subkulit. Kemudian setelah itu, kenapa di sini diperlukan konfigurasi elektron? Misalnya ya, kita ambil karena nanti pada konfigurasi elektron kita bisa menentukan elektron valensi. Nah, elektron valensi inilah nanti yang berperan pada pembentukan ikatan kimia. Misalnya Na11. Na11 ini kalau berdasarkan konfigurasi bondnya adalah 2, 8, kemudian 1. Nah, berarti elektron valensinya adalah 1. Jadi ini ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ini menurut Bond. Kalau menurut Aufbau, dia dikonfigurasikan berdasarkan subkulit. Jadi di sini ada 1S2, kemudian 2S2, selanjutnya adalah 2P6. Jadi ini baru 10. Caranya kemarin, ingat kembali, menjumlahkan elektronnya adalah dijumlahkan angka yang berada di atas ini. Jadi baru 10, sisanya 1. Berarti di kulit ketiga, 3S1.
Nah, kulit ketiga atau kulit terakhirnya adalah ini, berarti elektron valensinya adalah 1. Ingat, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Sekali lagi Ibu tekankan, elektron valensi inilah yang berperan nanti pada pembentukan ikatan kimia. Nah, pada minggu sebelumnya yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, sudah Ibu kasih tugas untuk menghafalkan unsur. Di sini bisa kalian klik link ini ya, cara menghafalkan unsur dalam sistem periodik. Berikutnya, mari kita lihat sejenak bagaimana hubungan antara kimia, ikatan kimia dengan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat kalau kita mencampurkan antara minyak dengan air tidak dapat bercampur atau terpisah antara minyak dengan air. Hal ini disebabkan karena minyak bersifat non-polar sedangkan air bersifat polar. Nah, ini menunjukkan sebuah sifat yang dimiliki oleh larutan, bahwa larutan itu memiliki sifat like dissolve like. Pelarut yang sejenis hanya bisa larut dalam yang sejenis. Misalnya polar dalam larutan yang polar, non-polar dengan yang non-polar. Jadi nanti kita akan pelajari apa sih polar, kemudian apa itu non-polar. Kemudian bagaimana sabun dapat membersihkan tangan kita dari virus atau kuman dari virus, terutama sekarang pada era COVID-19, bagaimana peran sabun itu sehingga dapat membersihkan kita atau membebaskan kita dari virus atau kotoran ya. Jadi sabun itu kita ketahui terbentuk dari asam lemak dan basa kuat yang membentuk garam. Sabun memiliki dua bagian, ada bagian yang polar dan ada bagian yang non-polar. Bagian yang polar akan masuk ke dalam air, kemudian bagian yang non-polar atau yang dikenal dengan ekornya yang tadi merupakan bagian dari asam lemak akan mengikat kotoran atau mengikat virus sehingga kita bisa terbebas dari kotoran atau virus yang berada pada tubuh kita. Jadi ini memanfaatkan konsep dari ikatan kimia. Jadi seperti itulah pembelajaran kimia akan sangat berhubungan dengan hidup kita sehari-hari. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada materi pokoknya, lebih awal Ibu ingatkan kembali tentang konfigurasi elektron gas mulia. Elektron gas mulia ini adalah konfigurasi elektron yang sangat stabil karena sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Aturan oktet itu apa? Aturan yang elektron valensinya sudah 8 elektron. Kemudian duplet itu valensinya memenuhi 2 elektron valensi. Jadi ini 2, kemudian inilah yang disebut sebagai oktet. Nah, konfigurasi yang ini yang di atas adalah konfigurasi menurut Bond ya, berdasarkan kulit. Jadi kulit pertama ada 2 elektron. Nih di sini. Kemudian kulit kedua ini untuk neon, helium, kecuali helium dia hanya memiliki 2 elektron, berarti hanya ada elektron di kulit pertama. Kemudian neon 2, 8. Jadi ini juga elektron valensinya 8. Begitupun seterusnya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah berdasarkan aturan Aufbau. Selanjutnya, bagaimanakah peranan elektron pada pembentukan ikatan kimia? Oke. Jadi, atom-atom yang konfigurasi elektronnya belum penuh atau tidak stabil akan cenderung berikatan dengan atom lain membentuk molekul untuk menstabilkan posisinya agar menyerupai kestabilan gas mulia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini misalnya atom H. Atom H elektron valensinya 1 bertemu dengan, untuk mencapai aturan oktet, aturan duplet, maka dia harus mengikat 1 elektron dari atom H yang lain hingga terbentuklah H dengan H. Nah, ini yang dikenal dengan pasangan elektron ikatan. Ini adalah duplet. Oke.
Jadi molekulnya adalah molekul H2. Jadi H-nya ada sebanyak 2. Nah, satu ikatan seperti ini namanya ikatan tunggal. Ini artinya berisi 2 buah elektron. Begitu pula Cl dengan Cl. Cl dengan Cl, Cl itu elektron valensinya 7, maka untuk mencapai kestabilan dia hanya butuh 1 elektron lagi. Jadi dia menggunakan bersama di sini pasangan elektron. Nah, jadi terbentuklah Cl dengan Cl. Kita lihat, coba kita hitung di sini elektronnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah oktet. Yang di sini juga. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sudah memenuhi aturan oktet. Begitu juga pada HCl. Nah, yang perlu kita ketahui dan bedakan sekarang adalah istilah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, di sini ada sepasang elektron digunakan untuk berikatan. Sedangkan pasangan elektron bebas atau yang tidak digunakan untuk berikatan ada 1, 2, 3. Jadi sepasang itu artinya berisi 2 buah elektron. Nah, oke, jadi ini bisa kita ulang ya, bisa kita simpulkan bahwa semua unsur itu pada pembentukan ikatannya selalu menuju pada konfigurasi gas mulia atau konfigurasi yang stabil. Kenapa gas mulia itu merupakan konfigurasi yang stabil? Karena konfigurasi elektronnya itu adalah sudah penuh, yaitu memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet. Kaidah oktet adalah kecenderungan unsur menjadikan konfigurasinya adalah menjadi 8 elektron valensi. Kalau duplet berarti 2 elektron valensi. Oke, jadi seperti itulah peranan elektron pada pembentukan ikatan kimia itu untuk capai kestabilan sama seperti kestabilan gas mulia. Oke, jadi ada beberapa cara unsur itu untuk mencapai kestabilan. Cara pertama yang tadi sudah dijelaskan dengan cara melepaskan elektron, yang kedua dengan cara menerima elektron, dan yang ketiga dengan cara menggunakan bersama pasangan elektron. Nah, unsur yang cenderung melepaskan elektron ini biasanya adalah unsur golongan 1A, kemudian unsur golongan 2A, unsur golongan 2A, dan unsur golongan 3A. Nah, unsur-unsur inilah yang cenderung melepaskan elektron. Misalnya, golongan 1 berarti elektron valensinya kan sama dengan 1. Jadi, elektron valensinya 1 berarti dia melepaskan 1 elektron. Kemudian golongan 2A, elektron valensinya sama dengan 2. Nah, dia melepaskan 1 elektron, berarti dia akan menjadi positif 1. Yang di sini akan menjadi positif 2. Sedangkan yang golongan 3, elektron valensinya sama dengan 3. Nah, elektron valensi sama dengan 3, berarti dia akan menjadi positif 3. Jadi ingat, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi yang kecil akan cenderung melepaskan elektron. Misalnya ada Na. Na ini nomor atomnya 11. Jadi konfigurasinya 281. Nah, elektron valensinya 1. Daripada menarik 7 akan susah untuk mencapai 8, maka cara terbaik yang dilakukan adalah dengan cara melepaskan 1 elektronnya ini. Jadi Na membentuk Na plus elektron. Pada saat mula-mula Na ini adalah 281, dan setelah dia melepaskan sebuah elektron, maka konfigurasinya sekarang sudah menyerupai aturan oktet. Jadi jumlah elektron valensinya adalah sama dengan 8. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Yang kedua yaitu dengan cara menerima atau menangkap elektron. Unsur-unsur yang cenderung menerima atau menangkap elektron ini adalah golongan berapa saja, yaitu golongan 5A.
5A ini untuk mencapai 8 kan butuh 3 lagi, berarti dia akan menjadi minus 3. Kemudian golongan 6A. Golongan 6A berarti untuk mencapai 8 dia hanya butuh elektron 2 lagi. Maka di sini dia akan bermuatan minus 2. Minus 2 ya. Minus 2. Kemudian golongan 7A ini untuk mencapai 8 elektron dia hanya butuh menarik 1. Jadi muatannya adalah minus 1. Golongan halogen F-, Cl-, Br-, I-, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kalau kita lihat, oke, kita kembali dulu ke contohnya. Bentar ya. Nah, di sini untuk oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, elektron valensinya adalah 6. Berarti untuk mencapai kestabilan dia hanya butuh 2 lagi elektron. Oleh sebab itu dia menarik 2 elektron. Dengan demikian, yang semula konfigurasinya adalah 26, setelah menarik elektron 2, maka konfigurasinya adalah 2 ditambah 6 tambah 2 jadinya 8 elektron di kulit terluar. Nah, ini juga sudah memenuhi aturan oktet, 8 elektron pada kulit valensi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bersama pasangan elektron. Biasanya ini adalah unsur golongan 4A atau yang kita kenal dengan golongan karbon. Jadi dia cenderung menggunakan bersama pasangan elektron yang nanti akan kita pelajari tentang ikatan kovalen. Oke, selanjutnya adalah tentang lambang Lewis. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang ikatan ionik, kita harus paham dulu apa itu lambang Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom disertai elektron valensinya. Jadi di sini kalau unsur golongan 1 berarti ini golongan 1A, berarti elektron valensinya 1, berarti titiknya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2, titiknya 2. Golongan 3A elektron valensinya 3, berarti titiknya 3, dan seterusnya sampai dengan golongan 8. Nah, untuk golongan 8A atau golongan gas mulia, semua elektronnya sudah membentuk 4 pasang elektron. Sedangkan golongan yang lain yang selain dari 8A ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 menunjukkan adanya elektron tunggal atau titik tunggal yang belum berpasangan. Nah, elektron-elektron inilah nanti yang akan berperan pada pembentukan ikatan kimia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang ikatan ionik. Jadi ikatan ionik ini disebut juga dengan istilah ikatan elektrovalen. Ikatan ionik terbentuk dari tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan. Di sini misalnya ada ion Na+ dan Cl-. Nah, hal itu disebabkan oleh gaya yang bekerja di sini yang dikenal dengan gaya elektrostatik. Jadi atom Na melepaskan 1 elektron, kemudian membentuk ion positif atau Na+. Sedangkan Cl- dia menyerap sebuah elektron sehingga membentuk ion negatif atau anion. Seperti itu. Dengan demikian, ikatan ion bisa juga dikatakan ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi di sini ada dia menyerahkan dan ada yang menerima elektron. Dari ion positif kation ke ion negatif anion. Nah, ikatan ionik ini terjadi antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan atau yang memiliki beda keelektronegatifan besar. Jadi unsur Na dengan Cl itu beda keelektronegatifannya cukup besar. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ionik ini seperti yang dijelaskan di awal disebut sebagai senyawa ion. Senyawa ion ini dikenal dengan senyawa biner. Biner itu adalah tersusun dari 2 unsur antara logam dengan non-logam.
Jadi terbentuk tadi di awal sudah dijelaskan terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Nah, unsur non-logam dalam sistem periodik unsur itu terdapat pada golongan 7A. Jadi golongan 7A ini adalah yang non-logam, sedangkan yang ini ya, ini adalah yang non-logam. Jadi golongan 7 dan golongan 6A itu adalah golongan yang non-logam. Sedangkan golongan 1A dan 2A yang tadi disebut dengan alkali dan alkali tanah disebut sebagai unsur logam. Nah, cara tercepat mengidentifikasi apakah senyawa tersebut tergolong ikatan ionik hanya dengan melihat unsur-unsur penyusun dari senyawa tersebut. Misalnya MgO. Jadi Mg ini tersusun dari Mg dan oksigen. Mg ini adalah golongan 2A. Mg adalah golongan 2A. Sedangkan O ini adalah golongan 6A. Oke. Jadi golongan 2A kan unsur yang logam, sedangkan 6A ini adalah non-logam. Berarti ini adalah MgO yang dibentuk adalah tergolong senyawa ionik. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita bisa tuliskan atau kita lihat dalam bentuk konfigurasi elektronnya, lebih jelasnya adalah seperti ini. Jadi Na konfigurasinya adalah 281. Tadi dia melepaskan satu buah elektron sehingga dia akan membentuk Na positif. Jadi Na menghasilkan Na plus elektron. Kemudian Cl- konfigurasinya adalah 281. Berarti untuk mencapai kestabilan dia harus menerima satu buah elektron dari Na. Jadi Cl- plus elektron akan menghasilkan Cl plus elektron akan menghasilkan Cl-. Jadi kalau Na dengan Cl bertemu akan menghasilkan Na-nya melepaskan elektron dan Cl- menerima elektron. Jadi terjadi perpindahan elektron dari Na ke Cl sehingga terbentuklah senyawa yang dikenal dengan garam dapur atau NaCl. Jadi seperti ini. Atau yang digambarkan dalam bentuk animasi tadi. Nah, ikatan ionik berarti bisa juga dikatakan sebagai ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Oke, jadi itu tentang ikatan ionik. Senyawa ionik itu memiliki sifat-sifat fisis yang khas. Yang pertama, wujud zat pada suhu padat. Senyawa ionik berupa padatan pada suhu kamar. Kemudian tingkat kekerasannya bagaimana? Senyawa ionik bersifat keras tetapi rapuh. Kemudian kelarutannya senyawa ion larut dalam air tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Pelarut organik ini contohnya alkohol, kemudian benzena, dan lain-lain. Kemudian titik leleh dan titik didihnya. Senyawa ionik mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi, dan dari segi hantaran listriknya, senyawa ionik tidak menghantarkan listrik dalam bentuk padatannya, tetapi dalam bentuk lelehan dan larutan dia dapat menghantarkan arus listrik. Oke, demikian pembahasan kita tentang kestabilan unsur dan ikatan ionik. Sekali lagi Ibu ulangi bahwa tujuan dari terbentuknya ikatan adalah untuk mencapai kestabilan. Kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan berdasarkan gas mulia yang memenuhi aturan oktet dan duplet. Aturan oktet itu jika elektron valensinya 8, kemudian duplet adalah elektron valensinya sama dengan 2. Kemudian ada 3 cara sebuah unsur itu untuk mencapai kestabilan. Pertama, ingat ya, dengan cara melepaskan elektron. Jika dia melepaskan elektron, maka unsur tersebut akan bermuatan positif. Unsur-unsur yang dalam sistem periodik unsur yang melepaskan elektron, yang cenderung melepaskan elektron, maksudnya adalah unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Golongan 1 melepaskan elektron 1 berarti plus 1. Golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3. Sedangkan cara yang kedua untuk mencapai kestabilan itu adalah dengan cara menyerap elektron atau menarik elektron.
Jadi unsur yang menyerap elektron itu adalah golongan 5A, 6A, dan 7A. 5A menarik 3 elektron minus 3, 6A menarik 2 elektron minus 2, 7A menarik 3 elektron adalah minus 1. Sedangkan yang cara ketiga adalah dengan menggunakan bersama pasangan elektron atau yang dikenal dengan nanti pembentukan ikatan kovalen. Oke, demikian kesimpulan dari ikatan ionik dan kestabilan unsur. Semoga bisa dipahami lagi, dan nanti akan Ibu lanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang sudah dikerjakan pada minggu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap rajin belajar dan ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan sebelum makan atau setelah berpergian. Oke, demikian ya. Silakan